Selamat datang kembali di Unseen Film. Setelah 2 episode What If yang sangat menyenangkan, semuanya menjadi sangat gelap dengan sangat cepat. Dalam 1 episode, Hank Pym baru saja membunuh Avengers. Pergantian peristiwa yang mengejutkan ini terjadi karena Nick Fury merekrut Hope dan meninggal dalam misi. Inilah mengapa Hank Pym bangkrut dan melakukan pembunuhan besar-besaran, membunuh Avengers bahkan sebelum mereka berkumpul. Sekarang saya memiliki bahasan yang mengejutkan tentang siapa yang membunuh Hope, tapi ada lebih dari itu. Saya pikir ada seseorang yang menarik tali, seseorang yang paling diuntungkan dari kematian Avengers, dan seseorang itu adalah Loki. Izinkan saya menjelaskan bagaimana Loki mengatur rangkaian peristiwa ini yang menyebabkan kematian Avengers. Jadi mari kita mulai dengan rekap singkat. Untuk mengatur panggung alternatif universe ini dibuat setelah Nick Fury membuat pilihan untuk merekrut Hope Van Dyne sebagai agen S.H.I.E.L.D. Saat itulah timeline yang bercabang membuat Hope mati dalam misi dan Hank Pym menjadi gila membuat dirinya menggunakan Yellow Jacket menuntut dan membunuh Avengers dengan prasangka sehingga semua Avengers mati kecuali Steve Rogers. Hope terbunuh di luar Odessa, Ukraina, yang bukan tempat acak di peta. Odessa pernah disebutkan di MCU dulu. Ketika itu adalah misi di mana Natasha pertama kali bertemu dengan Winter Soldier, dan tidak mungkin kebetulan bahwa Hope mati di tempat yang sama sekitar waktu yang sama. Jadi ya, kalian mungkin mengetahui sekarang Bucky yang membunuh Hope. Jadi Bucky menambahkan nama lain ke daftar dengan sendirinya. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Winter Soldier membunuh Hope, tapi tentu saja pada saat itu Bucky berada di bawah kendali Hydra. Jadi merekalah yang bertanggung jawab. Tapi video ini bukan tentang Bucky membunuh Hope. Ini tentang Loki menjadi orang di balik kematian Hope. Jadi inilah pendapat saya. Sementara Winter Soldier adalah orang yang menarik pelatupnya, Loki adalah orang yang menarik tali yang menyebabkan dia terbunuh. Dia memastikan kalau Hope akan ada di Odessa dan dia akan bertemu Bucky. Jadi, dengan baik, Loki telah membuktikan kalau dia memiliki banyak trik sehingga mengatur pembunuhan dengan sihirnya benar-benar seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Tapi mengapa Loki membunuh Hope? Loki sekarang adalah pria yang baik, seorang pahlawan. Tapi ada saat ketika dia orang yang benar-benar jahat. Ada alasan bagus mengapa. Saya pikir Loki jauh lebih jahat di What If, dan saya akan membahasnya nanti di video. Tapi pertama-tama mari kita bicara tentang rencananya dan mengapa dia membutuhkan Hope untuk mati. Loki selalu ingin memerintah Asgard bertahun-tahun. Kepahitan dan kecemburuan telah membawanya ke jalan yang gelap, dan setelah menaklukkan Asgard, memerintah bumi sepertinya langkah selanjutnya yang paling alami karena dia selalu ingin menjadi raja dari 9 alam. Tidak mengetahui kalau ayahnya sudah melakukan ini dan itu tidak berhasil. Loki mau keluar dari bayang-bayang Thor, membuktikan kepada Odin kalau dia adalah putra yang lebih baik, membuktikan kelayakannya. Tapi kenapa tidak ada yang menghormati Loki atau menganggapnya serius? Dia harus menjadi penjahat dalam ceritanya. Masalahnya mengambil alih 9 alam tanpa dukungan akan menjadi kesalahan. Ingat berapa banyak penghinaan yang dimiliki Sif untuk Loki ketika dia melihat dia duduk di singgasana Odin. Tidak mungkin orang Asgard akan setuju dengan rencana Loki untuk mengambil alih bumi, setidaknya tanpa insentif yang tepat. Thor dicintai oleh rakyatnya, pewaris takhta. Jadi apa yang terjadi ketika Thor terbunuh? Asgard akan menginginkan darah dan balas dendam, dan Loki tahu bagaimana memanipulasi perasaan itu untuk keuntungannya sendiri. Tapi tentu saja Loki tidak bisa begitu saja membunuh Thor sendirian. Dia membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Kambing hitam yang sempurna atas siapa yang memiliki motif. Berarti kesempatan untuk membunuh Thor. Dengan cara ini tangan Loki bersih. Tidak ada cara untuk mengikatnya sampai mati. Jadi Loki datang dengan rencana yang sempurna. Thor dibuang ke bumi, mengatur peristiwa dan kemudian membuatnya dibunuh oleh manusia. Loki pasti telah mengawasi kejadian di bumi karena dia adalah Loki dengan kemampuan superior seperti Hank Pym pasti akan menarik perhatiannya. Dia melihat Hank Pym agak tidak stabil, memulai dengan dia sudah kehilangan istrinya. Jadi jika dia kehilangan putrinya pasti berdampak parah. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit dorongan seperti yang dijelaskan. Hank Pym menyebabkan beberapa masalah kesehatan dan mengambil korban serius pada dirinya sehingga mendorong Hank ke batas dengan terbunuhnya putrinya. Begitulah caranya mendapatkan Hank Pym menjadi pesiku. Dan
Dan Hank adalah pria yang hebat untuk Loki, seseorang yang mampu membunuh Thor dalam bentuk manusianya dan tidak cukup kuat untuk menjadi masalah di kemudian hari. Itu sebabnya Loki tidak menggunakan Hulk. Yakin Hulk bisa membunuh Thor, tapi jika Hulk menyalahkan Loki, maka dia akan dibanting lagi. Loki tahu tentang rencana Fury untuk mengumpulkan Avengers. Sekarang kita tahu ini karena dia menonton melalui Eric Selvig dan kemudian mencurahkan banyak upaya untuk membongkar tim sebelum dimulai. Dan untuk tujuan mulia Loki menjadi kenyataan, dia tidak bisa membiarkan Avengers menggagalkan tujuannya. Jadi jika dia sudah memiliki Hank membunuh Thor, mengapa tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyingkirkan semua Avengers pada saat yang sama, juga menghilangkan banyak anggapan untuk Loki. Jika hanya Thor yang mati, maka ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu, dan Lady Sif pasti akan mencurigai Loki. Tetapi dengan semua pahlawan terbunuh oleh Hank Pym yang gila, yang hanya melukiskan gambaran yang berbeda, dan ya, di episode Hank Pym mengaku dia baru saja membunuh Thor secara acak karena dia tahu kalau Fury akan merekrutnya. Loki memiliki trik magisnya dan dia dapat mengubah bentuk dan menciptakan ilusi. Dia bisa dengan mudah memimpin Hank Pym menyusuri jalan ini, dan hanya untuk memperjelas, saya tidak mengatakan kalau Loki bekerja dengan Hank Pym secara rahasia atau semacamnya. Hank bekerja sendirian sejauh yang dia tahu. Tebakanku adalah kalau Loki mengeksploitasi kondisi mental Hank, mungkin menggunakan ilusinya untuk mengelabui Hank dan mendorongnya untuk membunuh Avengers tanpa Hank tahu. Maksudku, Hank sangat gila sehingga penipu seperti Loki tidak harus bekerja terlalu keras untuk membantunya melakukan apa yang dia inginkan, tanpa dia menyadari kalau dia adalah pion dalam skema besar Loki. Sekarang ketika Loki tiba di bumi dengan pasukan, para Asgardian yakin kalau Clint yang membunuh Thor, dan tidak ada yang tahu tentang Hank pada saat itu selain Loki dan optik dari agen S.H.I.E.L.D. yang membunuh Thor, dan sesuatu yang para Asgardian dapat membeli, bahkan mereka yang tidak mempercayai Loki. Sekarang, jika semua ini terdengar tidak masuk akal bagi kalian, dengarkan ini. Pada saat Loki adalah Raja Asgard, setelah Odin masuk ke mode tidurnya, kemudian Thor terbunuh, dan yang berarti kalau Loki telah dihapus setiap keraguan tentang haknya untuk aturan, karena dengan hukum suksesi dia sekarang raja yang sah. Tidak ada orang lain yang tahu kalau dia seorang Frost Giant, dan aku cukup yakin Frigga itu tidak akan mengadukan dia. Jadi meskipun Sif dan yang lain meragukan Loki, itu jauh lebih sulit untuk membantah klaimnya atas takhta dengan kematian Thor. Juga Loki menggunakan taktik serupa di Thor 1 yang dia bawa Frost Giant ke Asgard untuk menghancurkan penobatan Thor. Kemudian dia memanipulasi saudaranya untuk menyerang Jotunheim, sementara dia sendiri memperingatkan Odin tentang serangan itu. Thor diusir meninggalkan Loki sebagai pewaris takhta. Setelah itu Loki menipu Lavi ke dalam aliansi yang dia bawa ke Asgard untuk membunuh Odin dalam tidurnya, hanya untuk menusuknya dari belakang. Semua itu untuk membuat dirinya menjadi pahlawan penyelamat Asgard. Heimdall dapat melihat semuanya kecuali pada saat dia benar-benar buta. Itu ditetapkan kalau Loki dapat menghindari tatapan Heimdall berkali-kali. Dan mari kita jujur, visi Heimdall sangat tergantung pada plot. Juga beberapa dari kalian akan mengatakan kalau itu keluar dari karakter Loki untuk membunuh Thor, tapi dia benar-benar mencoba melakukannya 2 kali di Thor 1. Pertama dengan menghancurkan mortal Thor dengan Destroyer, dan kemudian dengan mencoba membunuhnya di jembatan Bifrost. Tapi kemudian plot mengental. Fury menyadari kalau itu adalah Hank selama ini yang membuatnya bergabung dengan Loki untuk menangkap Pym. Jadi sekarang Loki adalah pahlawan dari cerita. Dia membawa pembunuh Thor ke pengadilan dan membantu Fury mengungkap misteri pembunuhan itu. Fury yang datang ke Loki untuk meminta bantuannya. Begitu jelas Loki tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Thor. Langkah terakhir dari rencananya adalah meyakinkan para Asgardian bahwa mereka harus mengambil alih bumi. Asgard selalu melindungi bumi, tapi sekarang manusia membunuh calon raja mereka. Umat manusia telah membuktikan kalau siap untuk perang yang lebih
tinggi. Mereka memiliki manusia super dan teknologi canggih. Jadi sekarang mereka adalah ancaman bagi Asgard. Sekarang kalian mungkin berpikir Asgardian akan menentang ini, tapi inilah hal yang terjadi pada saat Asgard berperang dengan Frost Giant. Dan sekarang Asgardian telah kehilangan pangeran mereka, dan Odin sedang tidur. Mereka ditinggalkan Loki sebagai raja, dan Asgard tidak mampu berperang di berbagai bidang, jadi tidak akan menjadi pintar untuk mengambil alih bumi secara damai, menyatukan 9 alam lagi seperti yang pernah Odin lakukan, mengakhiri perang tak berujung semua di bawah pemerintahan Loki. Karena Odin akan menghentikan semua kegilaan ini, atau mungkin Loki hanya mengusir ayahnya ke bumi atau alam lain seperti yang dia lakukan di Ragnarok. Loki tidak dapat menyelesaikan semua ini jika Thor dan Avengers masih hidup, dan saya pikir ini membuktikan kalau Loki berada di balik semua ini. Tapi tentu saja banyak hal yang mungkin tidak mengikuti jalan Loki pada akhirnya. Dengan Fury menemukan Steve di es dan Carol kembali ke bumi, begitu mungkin aturan Kaisar Loki akan menjadi pendek pada akhirnya. Oke, jadi semua ini menjelaskan rencana induk Loki, tapi bagaimana dia menjadi begitu jahat tiba-tiba? Dengan What If menjelaskan kalau setiap universe diciptakan oleh pilihan momen yang bercabang kenyataan dari timeline utama. Satu pilihan membuat timeline bercabang, tapi seperti yang kita lihat di Secret Timeline di episode terakhir Loki, ada beberapa timeline yang berbeda, berjalan bersamaan satu sama lain, sedikit berbeda. Ini adalah bagaimana bisa ada begitu banyak varian Loki yang berbeda, seperti Lady Loki, Hulk Loki, dan lain-lain. Oleh karena itu, di universe ini Loki selalu berbeda. Dia selalu jahat pada dasarnya. Ini menjelaskan mengapa Thanos menjadi baik di episode minggu lalu. Saya juga membuat video menjelaskan bagaimana T'Challa meyakinkan Thanos untuk berubah pikiran. Kalian harus memeriksanya. Tapi itulah asiknya konsep What If. Di timeline MCU utama, Loki adalah anti-hero. Tetapi bagaimana jika kita memiliki alam semesta di mana Loki adalah penjahat yang sebenarnya? Jika Hope tidak mati, dia akan menjadi Avengers dalam universe. Ini menarik karena dalam rencana awal untuk Avengers pertama, The Wasp seharusnya menjadi bagian dari tim, bukan Black Widow. Meskipun seharusnya Janet dan tidak Hope. Dalam komik, Hank Pym bersama Janet Van Dyne adalah anggota pendiri dari Avengers bersama Iron Man, Thor, dan Hulk. Ketika Avengers pertama kali berkumpul, Captain America masih terjebak dalam es, seperti yang terjadi di episode ini juga. Di komik, Hank adalah semacam kurang ajar. Dia melakukan banyak hal yang dipertanyakan kayak kriminal, seperti Hank di episode ini. Dan di komik, Loki jauh lebih jahat daripada dia di MCU. Jadi bagaimana jika universe baru ini selalu lebih seperti komik? Semua ini bisa menjelaskan mengapa Loki di episode ini mampu melakukan semua hal yang saya bicarakan. Dia tidak sama dengan Loki yang kita tahu dari MCU. Dia lebih seperti komik Loki, membuatnya menjadi Loki yang jahat. Tetapi saya pikir itu spin-off menarik pada peristiwa MCU. Tapi apa kalian pikir ini adalah Loki, dan apakah Avengers akan berkumpul? Beritahu saya komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Hansen Film.